dingin di bahuku, dan ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi aroma melati yang kuat, aroma khas yang kami dapati di kamar 19, tercium jelas. Dia marah, bisikku, suaraku tercekat. Dia tidak suka kita mengetahui rahasianya. Anya, meskipun ketakutan, masih mencoba berpikir logis. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sakura. Kenapa dia meninggal? Ada yang tidak beres dengan ceritanya. Kami menyadari bahwa syuting film kami telah membangunkan lebih dari sekadar imajinasi. Kami telah mengusik sebuah jiwa yang terluka, yang terperangkap dalam kemarahan dan pencarian keadilan. Hotel Sakura bukan lagi sekadar lokasi syuting, ini adalah arena pertarungan kami dengan masa lalu yang kelam. Semakin dalam kami menggali kisah Sakura, semakin kuat kecurigaan kami terhadap Pak Jarno. Penjaga hotel tua itu selalu ada di sekitar kami, mengawasi dengan tatapan mata yang sulit diartikan. Dia selalu tampak tahu lebih banyak dari apa yang ia katakan. Setiap kali kami mencoba bertanya tentang Sakura atau tragedi di hotel, ia akan mengalihkan pembicaraan atau memberikan jawaban yang ambigu, seperti berusaha menyembunyikan sesuatu. Dia tahu sesuatu, kata Anya suatu pagi, setelah Pak Jarno dengan cepat menghilang saat kami mencoba bertanya tentang keluarga pria yang mengkhianati Sakura. Pasti ada hubungannya dengan dia. Rio menambahkan, dan cara dia melihat potret Sakura, seperti ada rasa bersalah. Kami mulai mengamati Pak Jarno lebih dekat. Dia sering terlihat mondar-mandir di dekat kamar 19, kadang berbicara pada dirinya sendiri dengan suara rendah yang tidak bisa kami dengar. Kadang, ia akan menatap kami dengan pandangan penuh peringatan, seolah ingin mengatakan, jangan terlalu jauh. Suatu sore, aku melihat Pak Jarno menyapu halaman. Aku menghampirinya, mencoba berbicara dari hati ke hati. Pak Jarno, kataku pelan, kami tahu tentang Sakura. Kami membaca buku hariannya. Pak Jarno berhenti menyapu. Punggungnya tegang. Ia berbalik, menatapku dengan mata yang tiba-tiba tampak lebih tua dan lebih sedih. Kisah itu, kisah lama, Nona, katanya, suaranya lebih pelan dari biasanya. Biarkan saja berlalu. Tapi Sakura belum berlalu, balasku. Dia masih di sini, Pak Jarno. Dia tidak tenang. Wajah Pak Jarno memucat. Ia menunduk, menghindari tatapanku. Ada rahasia besar yang ia sembunyikan, sebuah rahasia yang berhubungan langsung dengan penderitaan Sakura. Aku merasakan beban rahasia itu membebani pundaknya, membuatnya tampak lebih tua dari usianya. Kami harus membuatnya bicara. Kebenaran, apapun itu, adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan Sakura, dan mungkin juga membebaskan kami dari teror ini. Desakan roh Sakura yang semakin kuat membuat kami tidak punya pilihan lain. Kami memutuskan untuk menghadapi Pak Jarno secara langsung. Kami menunggu di ruang makan, di mana ia biasa menyiapkan sarapan. Ketika ia muncul, Anya, dengan suaranya yang tegas, langsung bertanya, Pak Jarno, kami tahu Bapak menyembunyikan sesuatu tentang Sakura. Siapa pria yang mengkhianatinya? Pak Jarno terdiam, memegang nampan teh yang dibawanya. Tangannya gemetar, matanya memancarkan rasa takut dan kesedihan yang mendalam. Rio, yang biasanya acuh tak acuh, mendekat. Pak Jarno, kami tidak akan pergi sampai Bapak bicara. Kami semua dalam bahaya. Melihat tekad di mata kami, Pak Jarno akhirnya menyerah. Ia meletakkan nampan dan duduk di salah satu kursi, wajahnya menua puluhan tahun dalam sekejap. Ia mulai berbicara, suaranya serak dan penuh penyesalan. Pria yang mengkhianati Sakura, dia adalah ayah saya. Aku Pak Jarno, suaranya nyaris tak terdengar. Dia seorang bangsawan dari kota. Dia datang ke sini, berjanji akan menikahi Sakura. Tapi dia hanya bermain-main. Dia sudah punya istri dan anak di kota. Jantungku berdebar kencang. Jadi ini kuncinya. Ketika Sakura mengetahui kebenarannya, lanjut Pak Jarno, air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Dia sangat terpukul. Dia mengunci diri di kamar 19. Ayah saya panik, takut skandal ini akan menghancurkan reputasinya. Dia membiarkan Sakura kelaparan, membiarkannya mati di sana. Aku terkesiap. Rio menutup mulutnya dengan tangan. Anya menatap Pak Jarno dengan tatapan tidak percaya. Dia membunuh Sakura? Tanya Anya, suaranya gemetar. Pak Jarno menggelengkan kepala, tidak secara langsung.
Tapi dia tidak melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Dia ingin semua ini berakhir tanpa diketahui siapapun. Ia terdiam sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Saya masih kecil saat itu. Saya melihat semuanya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak itu, roh Sakura tidak pernah tenang. Lanjut Pak Jarno, matanya menatap kosong ke kejauhan. Dia terperangkap di hotel ini, mencari keadilan yang tidak pernah ia dapatkan. Saya menjaga hotel ini, berharap bisa menebus dosa ayah saya. Tapi amarahnya semakin kuat. Terutama setelah kalian datang dan mengusik kamar 19. Sebuah kebenaran yang mengerikan, tersembunyi selama puluhan tahun. Kini kami tahu alasan di balik amarah Sakura. Dan kami tahu bahwa bahaya yang kami hadapi jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Sakura tidak hanya ingin didengar, dia ingin balas dendam. Pengakuan Pak Jarno membuka tirai kegelapan, tapi juga memicu badai yang lebih besar. Setelah kebenaran terungkap, amarah Sakura tidak lagi tersembunyi. Ia mulai menyerang kami secara langsung. Bukan lagi sekadar bisikan atau bayangan, melainkan kehadiran yang kuat, dingin, dan mematikan. Malam itu, kami berada di kamar 19, mencoba mencari cara untuk menenangkan arwah Sakura. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu turun drastis. Lilin-lilin yang kami nyalakan padam satu persatu. Udara dipenuhi aroma melati yang busuk, menusuk hidung. Barang-barang di kamar mulai bergerak sendiri. Lemari bergetar, kursi-kursi terbalik. Lampu gantung berayun liar, mengeluarkan suara berderit yang mengerikan. Sebuah bayangan hitam, tinggi dan ramping, mulai terbentuk di tengah ruangan. Bentuknya samar, tapi kami bisa merasakan aura kebencian yang memancar darinya. Itu adalah Sakura, dalam wujud yang paling menakutkan. Pergi dari sini, suara melengking memenuhi ruangan, bukan dari Sakura, melainkan dari Pak Jarno, yang entah sejak kapan berdiri di ambang pintu kamar 19, wajahnya pucat pasi. Dia tidak akan membiarkan kalian hidup. Anya mencoba meraih kamera, tapi sebuah kekuatan tak terlihat melemparnya ke dinding. Rio berteriak kesakitan saat tangannya tiba-tiba terasa seperti terbakar. Aku merasakan Sakura mendekatiku, dingin yang menusuk tulang, seperti ribuan jarum es menusuk kulitku. Aku bisa merasakan kesedihan, amarah, dan rasa sakitnya yang mendalam. Aku tahu, satu-satunya cara adalah mencoba berkomunikasi dengannya. Sakura, teriakku, suaraku bergetar. Kami tahu apa yang terjadi padamu. Kami di sini untuk membantumu. Bayangan itu berhenti bergerak. Amarahnya sedikit mereda, digantikan oleh keraguan. Luna, yang memiliki indera keenam, mulai merapal doa dan kata-kata penenang, mencoba menjangkau jiwa Sakura yang tersiksa. Rio, meskipun kesakitan, berusaha menyalakan senter, memancarkan cahaya ke arah bayangan itu. Anya, bangkit dengan susah payah, mencoba meraih sebuah liontin kecil yang ia temukan di antara barang-barang Sakura, berharap itu bisa menenangkannya. Ini adalah pertarungan arwah, pertarungan antara amarah masa lalu dan harapan masa kini. Dan kami tahu, jika kami gagal, kami akan terperangkap selamanya di Hotel Sakura, sama seperti Sakura. Pertarungan itu berlangsung lama dan melelahkan. Amarah Sakura begitu kuat, memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, suara-suara menusuk, benda-benda yang melayang, dan sensasi dingin yang mematikan. Namun, kami tidak menyerah. Luna terus-menerus mencoba berkomunikasi, memohon Sakura untuk melepaskan amarahnya dan mencari kedamaian. Rio terus menyalakan cahaya, seolah cahaya itu bisa mengusir kegelapan. Anya mencoba menjangkau inti kesedihan Sakura dengan liontinnya. Akhirnya, Pak Jarno maju. Dengan suara yang gemetar namun tegas, ia mulai melakukan ritual kuno. Ia meletakkan sesajen bunga melati dan dupa di tengah kamar 19, dan melafalkan doa-doa penenang dalam bahasa Jawa kuno. Doa itu dikombinasikan dengan sentuhan Luna yang mencoba menjangkau jiwa Sakura, perlahan-lahan mulai bekerja. Bayangan hitam Sakura mulai memudar. Amarahnya mereda, digantikan oleh cahaya redup yang memancar dari tengah ruangan. Kami bisa melihat wajah Sakura di dalamnya, tidak lagi penuh amarah, melainkan senyum tipis yang penuh kedamaian. Ia mengangguk, seolah berterima kasih, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Kamar 19 terasa hangat kembali. Udara pengap menghilang, digantikan oleh keharuman melati yang lembut. Kutukan yang selama ini menyelimuti Hotel Sakura perlahan-lahan sirna.
lampu-lampu kembali menyala, dan keheningan yang mencekam berganti menjadi keheningan yang damai. Kami bertiga, Anya, Rio, dan aku, terengah-engah, kelelahan, tapi juga lega. Kami telah selamat. Kami telah membantu Sakura menemukan kedamaian. Pak Jarno menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, bisiknya, kalian telah membebaskan kami semua. Kami meninggalkan Hotel Sakura keesokan harinya, membawa serta pengalaman traumatis yang akan mengubah hidup kami selamanya. Hotel itu kini terasa berbeda, tidak lagi mencekam, melainkan seperti monumen bisu bagi sebuah kisah tragis yang akhirnya menemukan akhir yang damai. Kami tidak pernah menyelesaikan syuting film horor kami di sana, tapi kami mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah kisah nyata tentang cinta, pengkhianatan, dan penebusan. Sebuah kisah yang akan selalu menghantui mimpi kami, tapi juga mengingatkan kami akan kekuatan harapan dan kedamaian. Itulah kisah Hotel Sakura, sebuah cerita yang membuktikan bahwa kadang, horor sejati bukan hanya ada di layar lebar, tapi juga di tempat-tempat yang kita kira biasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada hotel angker lain di Indonesia yang punya kisah serupa? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau teori kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian menikmati perjalanan mencekam kita malam ini, jangan lupa untuk menekan tombol like agar lebih banyak lagi yang berani bergabung dalam kegelapan ini. Dan yang terpenting, pastikan kalian sudah subscribe ke channel Cerita Bayangan Malam dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan setiap bayangan baru yang akan kita singkap bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan ingat, jangan biarkan bayangan malam menghantuimu.